Hewan mitologi masih dipercaya oleh sebagian masyarakat di berbagai belahan dunia. Bentuknya cenderung unik dan berbeda dengan hewan yang kita kenal selama ini. Bahkan ada yang gabungan dua makhluk sekaligus atau justru persilangan hewan dengan manusia. Kisah yang diceritakan oleh orang-orang kuno yang ingin menjelaskan suatu fenomena atau menakut-nakuti seseorang agar berperilaku baik. Dan biasanya kisah-kisah tersebut akan diwarisi secara turun-temurun. Tetapi bagaimana pendapatmu jika beberapa makhluk mitologi tersebut mungkin didasarkan pada kenyataan? Dan berikut adalah beberapa makhluk mitologi yang dipercaya kebenarannya. Naga. Naga adalah makhluk raksasa mitologi yang berwujud seperti reptil. Di dalam setiap kebudayaan di dunia, ada cerita yang mengisahkan tentang naga atau peperangan antara manusia dengan makhluk tersebut. Umumnya naga berwujud seekor ular besar, namun sebagian besar orang di dunia menggambarkan sebagai kadal bersayap. Dalam beberapa cerita, bahkan mengisahkan ia memiliki lebih dari satu kepala dan bisa menghembuskan api, dan diklaim juga dapat ditaklukkan dengan musik. Habitatnya bisa saja di seluruh ruang seperti air, darat, atau udara. Meskipun penggambaran wujudnya berbeda-beda, namun secara umum makhluk tersebut digambarkan sebagai makhluk yang sakti. Kisah tentang naga telah banyak dibahas di berbagai budaya. Hewan ini telah eksis hingga ribuan tahun lamanya. Terkenal dengan sosoknya yang menyeramkan, matanya menyala, giginya tajam, dengusan napasnya berasap, hingga mulut yang tak segan mengeluarkan api panas sebagai senjata. Hewan ini kerap muncul dalam berbagai mitologi, seperti mitologi Amerika, Eropa, India, bahkan Tiongkok. Karena itulah gambaran atau cerita tentang naga sangat variatif. Dalam beberapa mitologi, naga digambarkan sebagai hewan yang memiliki sayap dan bisa terbang. Mitologi lainnya menganggap naga hidup di dalam istana atau bawah laut. Ada juga yang berpendapat tempat tinggal naga adalah di gua terdalam di pegunungan. Di Indonesia pun juga punya ceritanya sendiri. Ia bernama Naga Jawa. Naga Jawa adalah makhluk mitologi Jawa yang telah direka setidaknya zaman Majapahit. Makhluk ini memiliki wujud seperti ular raksasa, mirip dengan naga Tiongkok, dan pada umumnya digambarkan mengenakan mahkota dan tanpa kaki. Naga Jawa merupakan campuran gambaran naga Hindu dan Buddha dengan kepercayaan lokal yang dipengaruhi oleh gambaran naga Tiongkok. Naga Jawa biasanya digambarkan sebagai pelindung atau pengayom, sehingga umum ditemukan dalam pahatan gerbang, pintu masuk, atau undakan tangga dengan maksud melindungi bangunan yang ia tempati. Siren atau Putri Duyung. Duyung seringkali digambarkan dengan sosok perempuan cantik yang menawan hingga banyak para kaum laki-laki yang terpesona oleh kecantikan dari makhluk mitologi ini. Pada mulanya, Siren lebih sering digambarkan sosok perempuan dengan tubuh setengah burung. Namun seiring perkembangan dan penemuan banyak sumber, Siren digambarkan perempuan cantik dengan tubuh setengah ikan. Hal ini yang sering dikaitkan dengan jelmaan dari sosok Putri Duyung. Menurut mitosnya, Siren berdiam di lautan di seluruh dunia, terutama pada lautan yang banyak terdapat tebing karang. Siren dipercaya punya suara yang amat bagus yang digunakannya untuk memikat para pelaut. Pelaut yang mendengar suara nyanyian Siren konon menjadi terbuai sampai-sampai kapalnya bisa menabrak karang. Kisah-kisah tentang pertemuan manusia dan Siren banyak diceritakan melalui kisah-kisah Yunani kuno. Salah satu kisah terkenalnya ketika para Siren mengganggu kapal Odysseus. Dia menyuruh para awak kapal untuk menyumbat telinga mereka dengan lilin supaya mereka tidak mendengar nyanyian Siren. Odysseus sendiri tidak menyumbat telinganya karena ingin mengetahui seperti apa nyanyian Siren. Namun, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengikat ke tiang dan tidak melepaskannya apapun yang terjadi. Tatkala Odysseus mendengar nyanyian Siren yang sangat merdu, ia lantas tersihir dan memberontak pada anak buahnya untuk melepas ikatannya. Tentu hal itu ditolak oleh anak buahnya yang sama sekali tidak mendengar apapun karena telinga mereka yang disumbat lilin. Pada akhirnya, Odysseus kembali tenang setelah berhasil selamat dari Siren. Kemudian, konon para Siren yang tidak berhasil menangkap Odysseus akhirnya berhamburan dan menceburkan dirinya ke laut dan menerima takdirnya, yaitu harus mati. Lalu berikut ada fakta yang mengejutkan bahwa pelaut dan penjelajah terkenal asal Spanyol bernama Christopher Columbus mengaku dan bersumpah pernah melihat duyung ketika melintas di perairan Karibia menuju Rio del Oro pada tahun 1493. Columbus pernah menuliskan dalam jurnalnya yang berjudul The Diary of Christopher Columbus pada tahun 9
9 Januari 1439, yaitu terlihat 3 putri duyung yang muncul cukup tinggi di atas permukaan air, namun tak secantik dalam lukisan, walaupun mereka memiliki rupa manusia. Selain para pelaut, konon katanya siren sering menunjukkan dirinya kepada para pengunjung pantai yang kehilangan kesadarannya atau mabuk, terutama kaum laki-laki, dengan maksud yang sama, yakni mengincar nyawa si laki-laki tersebut untuk sumber kekuatannya. Kraken. Kraken dikisahkan sebagai monster laut yang suka menyerang kapal bajak laut atau nelayan. Monster laut ini digambarkan mirip seperti cumi atau gurita dengan ukuran tubuh dan lengan super raksasa. Digambarkan jika kehadiran Kraken bisa dikenali dari banyaknya ikan yang muncul ke permukaan laut secara tiba-tiba, sehingga banyak nelayan atau pelaut yang pada akhirnya jauh lebih memilih menghindar dari kawasan tersebut dibanding dijadikan santapan monster laut ini. Menurut legenda, Kraken diyakini mampu menghancurkan kapal. Hal tersebut diyakini dari banyaknya laporan ilmiah kelautan, termasuk arsip resmi beberapa angkatan laut yang mengatakan makhluk mitologi itu dipastikan menyerang dengan kuat jika sudah di depan mata. Pada 1755, seorang penulis Norwegia secara rinci mendeskripsikan bentuk Kraken dalam bukunya yang berjudul The Natural History of Norway. Ia menggambarkan ukuran monster laut ini sama seperti sejumlah pulau kecil dan punggungnya berukuran sekitar 1,5 mil. Seorang naturalis Denmark bernama Jupetus Strenstrup menyimpulkan bahwa Kraken itu nyata, bukan tanpa alasan. Pada 1857, Strenstrup mengidentifikasi bagian paruh cumi raksasa berdiameter 8 cm yang terdampar di pantai Denmark beberapa tahun sebelumnya. Meskipun sekarang kita tahu itu bukan hanya legenda, cumi-cumi raksasa tetap mungkin hewan besar yang paling sulit dipahami di dunia, yang telah banyak berkontribusi pada aura misteri. Dan itulah pembahasan kita tentang makhluk mitologi yang dipercaya atas kebenarannya. Banyak orang saat ini masih terkejut ketika mengetahui bahwa makhluk tersebut benar-benar ada, bahkan setelah begitu banyaknya penelitian ilmiah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.